Pernah sadar harga BBM bisa naik tiba-tiba? Padahal tidak ada perang. Tidak ada krisis besar. Lalu siapa yang menentukan harga minyak dunia? Jawabannya bukan pasar biasa. Ada kelompok negara yang bisa memengaruhi produksi minyak dunia. Dan ketika mereka mengurangi produksi, harga bisa naik. Kelompok itu bernama OPEC. Dan pengaruhnya lebih besar dari yang kamu kira. BBM yang kamu beli hari ini bisa dipengaruhi keputusan beberapa orang di ruangan tertutup. Apa itu OPEC? OPEC adalah kelompok negara penghasil minyak. Mereka bekerja sama untuk mengatur jumlah minyak yang diproduksi. Dan ketika produksi berubah, harga dunia ikut berubah. Itulah kenapa keputusan mereka bisa memengaruhi hidup miliaran orang. Dan ini baru permulaan. Dulu, negara penghasil minyak tidak benar-benar mengendalikan minyaknya sendiri. Yang menentukan harga justru perusahaan besar dari luar. Dan negara penghasil hanya menerima bagian kecil. Sampai akhirnya, tahun 1960, 5 negara mengambil keputusan besar. Mereka membentuk OPEC. Tujuannya satu, mengambil kembali kendali atas minyak mereka sendiri. Dan sejak saat itu, dunia energi berubah selamanya. Di dalam OPEC, tidak semua negara punya pengaruh yang sama. Ada satu negara yang suaranya paling berat, Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka punya cadangan minyak sangat besar. Produksinya juga sangat besar. Dan yang paling penting, mereka bisa menaikkan atau menurunkan produksi dengan cepat. Artinya, satu keputusan dari Arab Saudi bisa mengguncang harga minyak dunia. Dan itu membuat mereka jadi pemain utama di OPEC. Harga minyak dunia bisa berubah, bukan karena minyak habis, tapi karena produksinya dibatasi. Begini cara OPEC bekerja. Jika produksi minyak dikurangi, jumlah minyak di pasar ikut berkurang. Saat pasokan turun, harga biasanya naik. Dan saat produksi dinaikkan, harga bisa turun. Sederhana, tapi dampaknya besar. Karena keputusan ini bisa mengaruhi ekonomi seluruh dunia. Bayangkan, ada satu keran besar yang mengalirkan energi ke seluruh dunia. Dan keran itu diputar sedikit saja. Dampaknya, harga bisa naik. Itulah kekuatan OPEC, karena minyak adalah kebutuhan dunia. Transportasi, industri, pengiriman, semua bergantung pada minyak. Dan saat pasokan berkurang, dunia berebut dan harga pun naik. Kadang, negara minyak tidak berperang dengan senjata, tapi dengan harga. Ini disebut perang harga minyak. Begini caranya. Satu negara menaikkan produksi besar-besaran. Pasokan membanjiri pasar. Harga langsung jatuh. Tujuannya melemahkan pesaing. Karena saat harga terlalu rendah, tidak semua negara bisa bertahan. Dan perang ini bisa
ekonomi dunia. Rusia bukan anggota OPEC, tapi pengaruhnya sangat besar. Kenapa? Karena Rusia adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Dan meski tidak terikat aturan OPEC, mereka memengaruhi pasar minyak global. Jika Rusia memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan produksinya, harga minyak dunia bisa langsung berubah. Dan itulah mengapa Rusia adalah pemain utama meski bukan anggota OPEC. OPEC versus Rusia, dua kekuatan besar yang memengaruhi pasar minyak dunia. OPEC punya kontrol terhadap produksi, tapi Rusia punya cadangan minyak yang sangat besar. Keduanya bisa mengatur harga, tapi siapa yang lebih kuat? OPEC bisa menurunkan produksi untuk menaikkan harga. Rusia sebagai non-OPEC bisa menambah pasokan untuk menghancurkan harga. Di pasar global yang selalu berubah, siapa yang benar-benar berkuasa? Jawabannya bukan hitam atau putih. Ini lebih seperti permainan catur, di mana setiap gerakan bisa mengubah segalanya. Minyak bisa mengubah segalanya. Bayangkan negara kecil dengan cadangan minyak besar, seperti Kuwait, Qatar, atau Brunei. Negara-negara ini dengan ukuran yang kecil, tapi memiliki pengaruh ekonomi yang sangat besar. Kenapa? Karena minyak. Harga minyak yang tinggi menghasilkan kekayaan luar biasa. Dan negara-negara kecil ini bisa menggunakannya untuk memperkuat ekonomi mereka. Itulah kekuatan minyak, mengubah negara kecil menjadi raksasa ekonomi dunia. Bayangkan, OPEC dibubarkan. Apa yang akan terjadi? Harga minyak bisa naik atau turun dengan cepat. Karena tanpa OPEC, tidak ada satu suara yang bisa mengontrol produksi minyak. Negara-negara penghasil minyak bisa bersaing satu sama lain. Tidak ada lagi kesepakatan bersama. Pasokan minyak bisa melonjak atau bahkan menurun tajam. Dan harga bisa sangat fluktuatif. Minyak yang dulu terkendali bisa berubah jadi medan pertempuran ekonomi dan geopolitik. Ada satu tempat di dunia yang menghubungkan Timur Tengah dengan seluruh dunia. Itulah Selat Hormuz. Hanya satu jalur sempit yang dilalui oleh kapal tanker minyak. Dan 20% pasokan minyak dunia melewati sini. Jika Selat Hormuz ditutup atau terganggu, seluruh pasar minyak bisa langsung bergejolak. Harga minyak bisa naik tajam, dan dampaknya bisa terasa di seluruh dunia. Selat Hormuz bukan hanya jalur perdagangan. Ini adalah saluran hidup ekonomi global. Minyak lebih dari sekadar sumber daya. Minyak adalah senjata. Selama bertahun-tahun, negara-negara besar telah menggunakan minyak untuk mengubah jalannya politik global. Bagaimana? Dengan mengurangi atau menaikkan produksi. Mereka bisa memengaruhi harga minyak dunia. Dan harga yang tinggi atau rendah bisa memperburuk krisis ekonomi atau politik. OPEC dan negara-negara besar menjaga kontrol atas sumber daya ini. Karena minyak adalah senjata yang sangat kuat. Dan jika digunakan dengan benar, bisa mengubah takdir dunia. Minyak telah menguasai dunia selama lebih dari 1 abad. Tapi, apakah era minyak akan berakhir? Dengan meningkatnya permintaan energi terbarukan dan kesadaran tentang perubahan iklim, banyak yang bertanya-tanya, apakah minyak akan kehilangan pengaruhnya? Baterai, tenaga surya, angin,
semua mulai menggantikan peran minyak dalam energi dunia. Tapi apakah dunia siap sepenuhnya beralih? Minyak masih memiliki kendali besar atas ekonomi global. Meskipun energi terbarukan berkembang, minyak kemungkinan masih akan menjadi kekuatan besar untuk beberapa waktu. Namun, masa depan energi sangatlah tidak pasti. Siapkah kita meninggalkan era minyak? Siapa yang benar-benar mengendalikan harga minyak dunia? Apakah itu OPEC yang terdiri dari negara penghasil minyak terbesar? Ataukah pasar bebas yang menentukan harga? Atau negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia yang dapat mempengaruhi pasokan dan permintaan? Bahkan keputusan satu negara dapat mempengaruhi harga minyak global. OPEC memang memiliki pengaruh besar, tapi dengan persaingan global yang ketat, siapa yang benar-benar memegang kendali? Harga minyak, seperti yang kita tahu, terus berfluktuasi karena kekuatan yang saling berinteraksi. Dan jawabannya, mungkin tidak ada yang benar-benar tahu.